Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Hari ini bertepatan di hari Kamis tanggal 9 Juni 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran untuk analisa XAUUSD. Tapi saat ini yang saya informasikan mengenai strategi swing trading Kenapa saya membuat video ini ini mengenai juga edukasi dan analisa tepatnya seperti itu, karena saya akan memberikan edukasi kepada teman-teman dan memberikan informasi dengan cara menganalisa dari pergerakan XAUUSD ini dari beberapa hari ke belakang, dari beberapa minggu ke belakang. Kenapa saya membuat video ini Saya memiliki tujuan karena saya melihat informasi yang saya dapatkan dari technical analysis saat ini, khususnya di market XAUUSD. Ini saya harus menyampaikan juga ke teman-teman ke teman-teman semua, khususnya subscriber dari Zona Forex Dan tujuan saya supaya informasi ini bisa dijadikan gambaran, atau acuan teman-teman dalam melakukan transaksi atau trading, baik scalping baik day trading ataupun swing trading. Apakah bisa digunakan? Bisa jadi, karena masih berhubungan dalam arti kita akan bisa melihat kondisi arah pergerakannya ini seperti apa sampai dengan saat ini. Tapi di sini saya khususkan untuk strategi swing trading yang akan saya bahas di sini. Mungkin nanti teman-teman juga bisa menggunakan scalping ataupun day trading. Cuman kan perbedaan di time frame aja, dan perbedaan titik entry dan taking profitnya. Nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Ini kita menggunakan dua time frame aja hari ini, yaitu time frame daily dan time frame 4 jam. Kita mulai dulu di time frame daily Time frame daily di sini saya melihat yang pertama, ini juga sering saya sampaikan kepada teman-teman. Yang kita bahas adalah ini pergerakannya dari hari ke hari, dari minggu-minggu posisinya adalah ini membentuk swing Anda bisa lihat ini membentuk lower low, kemudian ini membentuk lower high atau lower high, kemudian ini membentuk lower low, dan ini menuju mencari titik lower high berikutnya. Dan di sini saya lihat ada dua titik informasi yang bisa kita dapatkan Ini titik pertama, kemudian ini titik kedua dan ini juga titik bawahnya titik pertama, dan ini titik kedua. Langsung aja kita tarik garis dari titik atas sampai titik bawah. Seperti apa kondisinya? Ini kita menggunakan garis trend line seperti ini. Perhatikan, kita tarik ke bawah kurang lebih seperti ini. Ini adalah trendline atas kemudian kita copy seperti ini, kita taruh bawah seperti ini kita taruh ke bawah seperti ini dari posisi ini yang kita lihat ini membentuk channel bearish channel. Kondisi pergerakannya adalah turun, makanya saya sering bilang major trend masih kuat turun. Kenapa? Kita lihatnya adalah ini posisinya, swingnya swingnya adalah ini lower low, lower high, lower low, dan ini mencari titik lower high. Apakah ini akan berhasil naik ke sini? Nanti kita lihat posisi dan strateginya seperti apa. Kita lanjutkan Dari posisi ini kita masih belum tahu level berapa dan kondisi market saat ini seperti apa. Saya akan menggunakan Fibonacci Fibonacci retracement untuk mengukur, mencari titik harga saat ini. Ini saat ini berada di kondisi seperti apa, di area berapa. Itu tujuan saya menggunakan Fibonacci retracement. Saya masukkan Fibonacci retracement. Saya akan tarik dari posisi swing terakhir yang di sini Nih, posisi swing terakhir dari harga saat ini Di sini saya tarik seperti ini, contohnya ini high-nya lower high-nya, kemudian saya tarik ke lower low-nya adalah sini. Perhatikan di sini kurang lebihnya seperti ini di 1787.39. Ini terendahnya. Sebentar. Ini terendahnya, ini tertingginya, saya tarik sini untuk saya mendapatkan pergerakan saat ini berada di posisi berapa. Nah, Anda lihat dari pergerakan saat ini di sini perhatikan posisi terakhirnya ini juga lagi
terjadi yang namanya pembentukan area base atau sideways ataupun konsolidasi. Tapi sebelum saya bahas mengenai ini ya, saya akan membahas dulu mengenai swingnya ini ya. Kenapa ini sangat penting sekali? Dan ini saya akan menggunakan yang namanya wave ya, teori wave ya, yang sering juga saya sampaikan di beberapa analisa saya sebelumnya. Di sini saya akan memasukkan wave 5 wave ya, strategi 5 wave. Sebentar, posisi wave kita cari dulu di sini. Ini wave 1 2 3 4 5 ya. Dari titik atas ini perhatikan, ini adalah titik yang kita tarik pertama. Menuju titik wave pertama adalah ini, perhatikan ya, ini wave pertama, ini wave kedua, perhatikan ya. Kemudian ini adalah wave ketiga ya. Kemudian ini menuju wave keempat. Nah, ini yang sering saya sampaikan ke teman-teman. Apakah wave keempat ini akan menuju ke area 50% yaitu 1893.30. Sementara saya akan tarik dulu sampai sini ya. Sampai wave keempat ya. Ini saat ini pergerakan menuju wave keempat yaitu 1893.30. Kemudian menuju wave kelima akan lebih rendah posisinya ya. Seperti ini. Saya sementara sampai sini dulu ya, sampai area minus 0,618% ya, minus 61,8% yaitu 1656. Saya acukan ke sini dulu ya. Sementara sampai sini dulu. Ini adalah wave kelima nantinya ya, ya kurang lebih sampai sini. Ini yang wave kelima ya posisinya. Oke, jelas ya. Jadi ini tadi saya tarik, ini wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 ya. Saat ini harga lagi mencari area wave keempat ya, kemudian wave kelima. Wave keempat sementara ini data yang bisa kita lihat di atasnya area 38,2% yaitu berada di area 1893. Oke, jelas ya sampai sini. Saya akan berlanjut lagi. Saya turunkan di pergerakan koreksi ini ya. Koreksi ini saya menggunakan wave ABC ya, wave ABC ya. Ini karena sifatnya kenaikan ini sebatas koreksi ya. Ini karena dari penurunan swing ini sampai selama pergerakan ini tertahan di area 50%, ini saya masih melihatnya adalah sebatas koreksi yaitu wave A, B dan C. Saya akan masukkan dulu kondisi wave-nya ya. Saya masukkan wave-nya dulu, wave ABC ya. Sebentar, wave ABC kita gunakan ini. Ini kita masukkan wave ABC adalah dari sini ya, titik ketiga, oke. Wave ketiga ini menuju wave A. Perhatikan ya, itu wave A. Kemudian ini adalah wave B dan ke atas ini adalah wave C yaitu berada di area wave keempat. Jelas ya. ABC ini ya wave keempat. Terlihat ya di sini, mungkin saya kasih penebalan sedikit seperti ini. Nah, oke, ini titik wave A-nya adalah ini, wave A, wave B, wave C. Dan ini potensi dari area 50% ini akan terjadi penolakan dari pergerakan XAUUSD ketika kita menggunakan strategi wave ya, nih. Oke, dari sini jelas ya, teman-teman. Jadi potensi pergerakan XAUUSD kalau dilihat dari swing dari pergerakan ini menuju ke wave keempat yaitu area 50% di 1893.307. Oke. Entry-nya sampai mana kita belum membahas untuk masalah entry ya. Yang kita bahas di sini baru dari pergerakan yang saat ini terjadi. Oke, mungkin ini yang bisa kita dapatkan dari time frame daily ya. Penggunaan kondisi mappingnya seperti ini ya. Saya belum menjelaskan sejauh dari pergerakan ini dulu ya. Jelas ya sampai dengan kondisi ini. Dan saya akan menunjukkan lagi di time frame daily ini. Ada kemungkinan nggak jika ini terjadi kenaikan ya, bisa terjadi. Tetap saya akan membuatkan dua skenario buat teman-teman supaya nantinya ketika dia breakout teman-teman tidak kaget, ketika dia di area sini terjadi reversal pembalikan juga teman-teman tidak kaget. Jadi sudah memiliki apa ya istilahnya persiapan ketika Anda sudah entry gitu loh.
Dan di sini saya akan bahas kalau terjadi yang namanya break area 50% 1893, berarti ini yang kita bahas adalah mengenai kondisi ketika market naik ya, ketika breakout di area sini. Oke. Yang pertama, kemungkinan besar seperti ini pergerakannya, perhatikan ya. Kemungkinan besar seperti ini ya. Ketika harga berhasil breakout level 50% ya, berhasil breakout nih 50%, kemungkinan dia akan naik seperti ini ya, menuju 78,6%, yaitu di 1853,89. Sampai area sini kemungkinan akan terjadi koreksi atau retest ya, mendekati area 38,2%, yaitu 1868,31 ya. Ini jika terjadi retest ya. Dari sini dia akan pullback, breakout structure area sini. Perhatikan ini ada area 78,6%, kemungkinan akan terjadi breakout structure dan dia akan melanjutkan kenaikannya hingga area tertingginya, yaitu di 2070 atau minimal sampai sini dulu ya. Sampai di sini dulu, yaitu di kisaran 1998 atau 99 ya, ke area sini ya. Ke area sini dulu akan menguji level area sini ya. Area sini kemungkinan dia akan tes lagi, retest ke sini, baru dia bam naik, akan menguji level tertingginya di 2070 ya. Nih. Ya kurang lebih di sini. Oke. Ini skenario buy, targetnya sampai ke sana ya. Ini kondisi pergerakannya, swingnya kemungkinan seperti itu kalau terjadi retest ya. Bisa juga skenario yang kedua, dia tidak ada retest tapi membentuk build up. Seperti apa? Seperti ini kondisinya. Ini kalau dia membentuk build up ya. Jadi ketika dia sudah breakout seperti ini, oke, dia breakout ya sampai area sini. Dia breakout sampai area sini. Dari sini dia membentuk build up. Nah, build up itu seperti ini pergerakannya. Oke, ini build up-nya. Perhatikan. Nah, dari build up ini atau pembentukan sideways ya, baru dia naik, breakout, tes 1998, 99. Kemudian dari sini dia bisa langsung up ya sampai titik tertingginya. Jelas ya, dan di sini saya akan ganti warna supaya ada perbedaannya, saya ganti warna kuning. Ini skenario kedua. Ya, dia akan terjadi build up area sini, ya kurang lebih di sini. Mungkin akan terjadi seperti ini. Ini build up-nya, terus kemudian dia breakout of structure. Ya, ini saya gambarkan seperti ini. Semoga teman-teman bisa mengikuti ya. Kalau bingung boleh tanya lewat kolom komentar ataupun DM di Instagram dari Zona Forex. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Ya. Ini kondisinya. Jadi ini skenarionya. Jadi ada dua. Kalau dia breakout ya, breakout area trendline, kemudian dia retest, yang warna biru ini retest area sini ya, 1868,31, baru dia naik menuju 99, baru dia koreksi, baru dia naik lagi. Atau dia naik kemudian dia membentuk area base atau build up, baru dia naik. Jelas ya. Skenario yang kedua, ketika terjadi reversal atau pembalikan harga dari area 50%, yaitu 1893,307. Nanti pasti ada informasi kok di area sini, yaitu mengenai pattern ya yang terbentuk baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Seperti halnya ini bearish pin bar disusul candle warna merah, artinya bullish engulfing. Bearish engulfing itu maksudnya. Nanti di sini juga pasti ada. Kalau ini nanti terjadi penolakan area sini, kemungkinan besar dia menuju wave kelima. Ya, berarti wave-nya akan berlaku nih. Menuju wave kelima, kondisinya seperti apa? Ya, kurang lebihnya seperti ini, saya gambarkan dulu. Ya, ini kalau ini skenario turun ya. Skenario turun karena terjadi yang namanya reversal. Ya, reversal area sini ya, atau pembentukan pattern. Ya, di sini ini kalau turun, dia akan turun menguji lagi ya ke area sini. Ya, di sini akan diuji lagi, kemungkinan seperti ini. Baru dia akan turun lagi seperti ini. Ya, baru dia sini, baru dia langsung turun ke bawah. Nah, ke 1656. Setelah dia breakout area 1787. Kemungkinan seperti ini.
Ya, ini saya ganti warna juga supaya ada perbedaannya. Saya kasih warna merah ya. Oke, seperti ini ya. Jadi ada dua skenario teman-teman. Ya, tadi yang sudah saya sampaikan ya. Ini untuk skenario terjadi penolakan area 50%, membentuk pattern bearish ya, pattern bearish, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, kondisinya seperti ini, akan menuju ke area sini. Ya, apakah betul bisa ke area sini? Sebenarnya kita bisa tarik yang namanya menggunakan Fibonacci expansion, ya, menggunakan expansion seperti ini. Oke, saya tarik ke bawah, titik A, titik B, kemudian titik C ke sini, ya, ke titik C. Ini kita menemukan level lebih rendah lagi ya, adalah mendekati area sini. Ya, oke, ini juga bisa targetnya kalau kita turunkan seperti ini ya, kita lihat ya sini, ini sebenarnya ada area support juga yang terkuat, minimal akan bergerak ke area sini ya. Ini perhatikan ini ya, perhatikan. Nah, mendekati level 1678. Oke, ini area penting ya, ini akan dituju level ini, mendekati 1656 ya, 656 mendekati area ini 1678.91. Jelas ya dari posisi ini. Dan sekarang saya akan turunkan di time frame H4 ya. Apa yang bisa kita lihat di time frame H4 saat ini? Ini adalah time frame H4, Anda bisa lihat dari pergerakan di beberapa hari ke belakang. Kalau kita lihat di time frame H4, memang di sini saat ini membentuk yang namanya area konsolidasi atau area sideways. Perhatikan ya. Ini adalah area sideways. Saya akan masukkan area support dan resistennya seperti ini. Sebentar. Ini adalah area resisten. Perhatikan, ini ada area resisten ya di 1874 sampai dengan area 38,2%, yaitu 1868. Ini saya akan copy seperti ini. Sebentar. Oke, saya tambahkan aja langsung sini. Dan ini adalah area supportnya ya, 1828.51. Ya, ada dua level dan di sini akan saya kasih blok ya untuk menandakan area sideways-nya. Kurang lebihnya seperti ini. Ya, ini Anda bisa lihat. Ya, kita tarik seperti ini. Oke, ini seperti ini. Ini area resisten. Ya, saya akan masukkan area resisten. Ya, kurang lebih seperti ini. Dan kemudian ini ada area support yang terbentuk, area sini. Ini area support ya, yang terbentuknya adalah di sini kondisinya. Oke, ini area supportnya. Saya masukkan juga area support. Area supportnya seperti ini. Area supportnya sebentar kita taruh di bawah dasar. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Ya, ini pergerakan dari time frame 4. Jadi acuannya adalah, perhatikan ya teman-teman, acuannya adalah ini. Saat ini kalau kita menggunakan strategi dengan sideways seperti ini ya, pergerakan sideways atau konsolidasi, tunggu posisi ini harus breakout dulu area 1874, baru dia menuju ke area 50%, dan masuk di sini Anda bisa lihat nanti dia bakalan breakout ke atas atau dia reversal atau pembalikan di area sini. Intinya itu ya, yang tadi sudah saya jelaskan skenario mappingnya di time frame D1 ya. Jadi saya nggak akan mengulang lagi. Yang kedua, kalau memang ini terjadi breakout bawah, yaitu di 1828.51, breakout bawah, berarti kemungkinan besar wave keempat hanya berhenti di area sideways, dan dia akan berlanjutkan ke wave kelima, akan menuju target terendahnya dulu 1787.39 sampai dengan area bawah yang kita buat tadi. Intinya di situ. Tapi dengan kecenderungan sideways yang model seperti ini, dia naik membentuk area base, istilahnya rally base, rally-nya akan menguji area 50%. Jelas ya, karena pembentukan area base ini atau reversal ini, atau konsolidasi ini sudah berhari-hari ya. Contohnya ini kurang lebih ada berapa hari tadi ya, kalau kita lihat sebentar di time frame daily ya. Ini pembentukan area base-nya itu sebentar. Ini ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hari konsolidasi ya. Apakah ini nanti akan berlanjut sampai dengan hari Jumat ya? Kita belum tahu juga.
Yang pasti pergerakan konsolidasi ini kalau sampai hari Jumat berarti dia sudah bergerak konsolidasi selama 2 minggu. Ataukah mungkin dari pergerakan konsolidasi ini ya akan mengarah dari kondisi nantinya minggu depan itu ada berita mengenai FOMC yang akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin ya. Dan informasi saat ini yang saya harus sampaikan ya mengenai news juga yang akan berhubungan juga dengan kondisi indeks dolar ataupun nanti pergerakan XAUUSD, yaitu mengenai resesi Amerika. Saat ini resesi Amerika masih dalam perbincangan yang ramai ya dari beberapa narasumber pakar ekonomi, di mana Amerika diambang resesi. Kalau terjadi resesi, apa yang terjadi? Kemungkinan juga bisa emas akan terjadi kenaikan ya ataupun pembalikan. Bisa jadi, kita belum tahu respon pasarnya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, akan ada berita FOMC minggu depan ya, di mana The Fed yang akan merencanakan menaikkan suku bunga 50 basis poin. Tapi informasi yang kita dapat di sini dengan asumsi The Fed melihat hasil data Amerika yang terdekat ya, salah satunya akan rilis hari Jumat besok, yaitu mengenai CPI. Karena itu akan berhubungan dengan inflasi dan rencana The Fed untuk menaikkan suku bunga. Mungkin itu nanti yang akan merubah dari pergerakan konsolidasi ini. Apakah dia akan breakout area resisten dan menuju area 50% dan bergerak berlanjut, atau dia akan turun ya menyentuh area support dan bergerak melanjutkan penurunannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya sampai saat ini mengenai edukasi dan analisa siang ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya, dan jangan lupa bagikan channel ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat ya dari Zona Forex. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan informasi secara up to date dari Zona Forex. Oke, terima kasih buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.